Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ipar adalah maut. Bab 12. Rayuan nikmat Nia. Pov Nia. Maaf Bu. Kira-kira kapan saya sudah mulai bisa bekerja di sini? Tanyaku dengan sopan pada wanita bergamis marun. Hari ini apa kamu bisa? Tanyanya lagi. Bisa Bu, jawabku bersemangat. Ya sudah, kamu bisa kerja hari ini. Alhamdulillah, makasih Bu, tukasku dengan sopan. Iya, hari ini kamu akan diajari Asma, ujarnya seraya menempelkan gagang telepon ke pipinya yang putih terawat. Wanita yang kuketahui bernama Santi ini kemudian menelpon seseorang. Tak berapa lama Asma masuk ke dalam ruangan, mungkin tadi Bu Santi menelponnya. Tolong, nanti kamu ajari dia ya, ucapnya saat Asma masuk ke dalam ruangan ini. Baik Bu, jawab Asma. Ya sudah, kamu sekarang bisa ikuti Asma ke tempat kerja, titahnya padaku. Iya Bu, ucapku, kemudian melangkah keluar ruangannya mengikuti Asma yang berjalan di depanku. Bu Santi itu baik loh Nia. Pokoknya enak deh kalau kerja sama dia, terang Asma saat aku bertanya padanya tentang bagaimana sifat Bu Santi. Dari cerita Asma, ku ketahui jika kafe ini milik kakak laki-laki Bu Santi, hanya saja kakaknya mempercayakan sepenuhnya kafe ini untuk dikelolanya. Nia, tolong kamu antar minuman cappuccino ini ke meja itu ya, ucap Asma menunjuk ke arah salah satu pengunjung kafe. Oke siap, jawabku. Kulangkahkan kaki menuju salah satu meja yang memesan minuman ini. Saat telah berada di dekat meja tersebut dan meletakkan minumannya, kulihat wajah laki-laki yang sedang duduk sendiri ini tak asing lagi. Laki-laki yang selama ini selalu aku rindukan kedatangannya. Mas Bram. Aku mencoba memanggil namanya, ia menoleh dengan mimik wajah yang terkejut. Namun, sepertinya dia tak begitu senang bertemu denganku di sini, mungkin karena kejadian beberapa bulan lalu. Mas, apa kamu masih membenciku? Tanyaku. Mas Bram hanya menjawab pertanyaanku singkat, ia seakan mengabaikan kehadiranku. Tiba-tiba salah satu teman mendekat mengatakan jika aku dipanggil Asma. Setelah pamit pada Mas Bram, aku menemui Asma. Hari pertama masuk kerja, aku merasa sangat beruntung bisa bertemu kembali dengan Mas Bram. Semoga saja setiap hari dia datang ke kafe ini, gumamku dalam hati. Aku begitu sangat yakin jika di dalam hati Mas Bram, sebenarnya ia masih mencintai dan belum bisa melupakanku sepenuhnya walaupun sikapnya yang seakan membenci diriku. Hari-hari kulalui dengan bekerja di kafe Buricak Burinong, hampir setiap hari aku berharap Mas Bram datang kembali ke kafe ini, agar aku bisa bertemu dengannya lagi. Namun, sudah 1 bulan aku bekerja di sini, tak pernah kulihat lagi Mas Bram datang kembali ke kafe ini, padahal setiap hari aku selalu berharap dia bisa datang untuk mengobati rasa rinduku padanya. Sebenarnya bisa saja aku menemui Mas Bram di rumahnya, tapi aku belum berani untuk datang ke rumah itu. Kenangan manis di sana selalu membuat dadaku terasa sesak. Mahligai rumah tangga yang kurajut bersama Mas Bram hancur akibat perbuatanku sendiri. Jika saja aku dulu tak pernah melakukan hal gila itu, mungkin sekarang aku masih hidup bersama Mas Bram, tak usah capek bekerja seperti ini untuk memenuhi kebutuhanku sendiri. Apalagi Mas Bram begitu sangat baik dan perhatian, apapun yang kuminta selalu ia turuti, tak pernah sedikit pun aku merasa kekurangan karena semuanya telah dia cukupi dengan baik. Ah, penyesalan memang selalu datang terakhir. Gue pulang duluan, ya, pamitku pada Asma. Iya, hati-hati ya. Jangan lupa istirahat, ucap Asma. SIP, balasku tersenyum, Asma memang teman yang begitu perhatian padaku. Aku melangkah keluar menuju tempat aku menyimpan motor di area parkir. Hari ini aku pulang lebih awal karena tak enak badan merasa pusing dan lemas rasanya. Tiba di parkiran, mataku menyipit saat melihat sebuah mobil yang baru saja tiba. Seperti mobil milik Mas Bram, akan kutunggu sampai pemilik mobil itu keluar untuk memastikannya. Sembari memainkan ponsel, aku memperhatikan mobil tadi dan benar saja Mas Bram yang keluar dari mobil tersebut. Kulangkahkan kaki dengan cepat menuju mobil Mas Bram. Mas Bram, tegurku. Kamu kenapa di sini? Tanyanya saat melihatku. Aku, kan kerja di kafe ini, Mas, jawabku. Ia hanya diam, tak merespon apapun. Ada apa? Tanyanya tiba-tiba.
Tanpa babi ibu dengan cepat aku meminta maaf darinya, memohon agar bisa kembali hidup bersama lagi. Tapi, masih saja ia mengungkit kejadian bersama Bang Angga, padahal aku sudah meyakinkan dirinya bahwa tak pernah sedikit pun aku mencintai Bang Angga. Jika kamu memang tak pernah mencintainya, tapi, kenapa kamu bisa berbuat hal gila seperti itu dengannya? Hah? Tanya Mas Bram penuh penekanan. Aku merasa sangat tertampar saat mendengar pertanyaan yang diucapkannya. Namun, aku harus memberinya jawaban yang tepat agar Mas Bram dapat kembali dalam pelukanku lagi. Mas Bram. Tiba-tiba seseorang memanggil namanya. Aku dan Mas Bram menoleh ke arah suara itu. Santi. Bu Santi, sahutku dan Mas Bram hampir bersamaan saat mengetahui seseorang yang memanggil Mas Bram tadi. Untuk apa dia datang kemari? Batinku. Tunggu. Sejak kapan mereka berdua saling mengenal? Kenapa Bu Santi bertanya seperti itu pada Mas Bram? Lalu kenapa bisa Mas Bram memperlakukan Bu Santi layaknya seseorang yang begitu penting di hidupnya? Ada hubungan apa antara mereka berdua? Berbagai pertanyaan muncul dalam benakku saat mereka berdua masuk ke dalam mobil dan meninggalkanku sendiri di sini. Aku harus mencari tahu semuanya. Namun kemana aku harus mencari informasi tentang Mas Bram? Ah, iya. Aku harus menemui mantan ibu mertuaku, mungkin dia tahu tentang hubungan mereka berdua. Kulajukan sepeda motor menuju tempat tinggal ibu Mas Bram. Aku masih hafal jalan menuju rumahnya, walaupun sebenarnya malu terhadap ibu Mas Bram, namun rasa penasaran yang teramat sangat membuatku memberanikan diri untuk menemui dirinya. Assalamualaikum. Saat aku tiba di rumah milik ibu Mas Bram. Waalaikumsalam, sahut seseorang dari dalam rumah. Seketika pintu rumah dibuka, aku berjalan mendekat, tampak ibu Mas Bram yang berdiri di depan pintu memandangku dengan ekspresi wajah yang tak dapat kuartikan. Nia. Iya Bu. Apa kabar? Tanyaku mendekati dirinya kemudian mencium punggung tangannya. Alhamdulillah, ayo masuk nak, ucapnya. Tumben sekali kamu datang kemari. Ada apa? Tanyanya setelah kami berada di ruang tamunya. Kuceritakan semuanya pada mantan ibu mertua. Berharap ia bisa bersimpati padaku. Semua keputusan itu ada di tangan Bram. Ibu tidak bisa berbuat apa-apa lagi, jawabnya setelah mendengar semua penuturanku. Aku sadar Bu, jika apa yang pernah kulakukan kemarin menyakiti hati Mas Bram juga Ibu, tapi, sekarang aku benar-benar nyesel, ratapku. Suara Mas Bram terdengar dari arah pintu. Ia mengucapkan salam lalu masuk ke dalam rumah mencium tangan ibunya, sedangkan aku menundukkan wajah, sepertinya Mas Bram tak menyadari keberadaanku di sini. Mas, panggilku kemudian, ia menoleh seakan terkejut dengan keberadaanku di sini. Ibu Mas Bram meninggalkan kami berdua, sepertinya ia memberiku waktu untuk bisa lebih leluasa meminta maaf pada anaknya. Setiap pertanyaan yang aku tanyakan, Mas Bram selalu menanggapinya ketus, seakan terpaksa untuk menjawabnya, apalagi saat aku tanyakan hubungannya dengan Bu Sinta. Mendengar pengakuan Mas Bram yang mengatakan jika Bu Sinta adalah calon istrinya hatiku terasa sakit, air mata tak dapat lagi kutahan, ternyata kini di hatinya telah ada orang lain yang mampu menggantikan diriku. Aku masih mencoba memohon agar bisa kembali pada Mas Bram, namun sepertinya rasa cinta di hatinya telah sirna. Tak ada lagi tutur lembut dan perhatiannya yang selalu ia berikan. Kini, Mas Bram tak seperti dulu lagi, ia yang sangat mencintaiku sekarang begitu membenciku. Sudah cukup Nia. Aku udah enggak mau kalimat itu keluar dari mulutmu lagi. Apa kamu belum puas setelah apa yang kamu lakukan selama ini? Aku sudah bisa sedikit memaafkanmu dan menerima perbuatanmu kemarin, tapi, maaf aku belum bisa ngelupain rasa sakit atas pengkhianatanmu itu, pekiknya saat aku masih saja memohon untuk bisa kembali padanya lagi. Aku menangis tergugu saat mendengar semua yang ia ucapkan tadi, kemudian melangkah meninggalkanku sendiri. Tapi aku tak menyerah, aku kejar Mas Bram yang akan menuju kamarnya. Mas, apa yang harus aku lakukan agar kita bisa kembali lagi seperti dulu? Tak ada jawaban dari Mas Bram, dia berlalu begitu saja mendekati pintu kamar di rumah itu. Mas, aku kembali memanggil Mas Bram saat membuka pintu kamar. Apa harus seperti ini aku membuktikan agar kamu bisa menerimaku lagi? Tak menunggu jawaban, aku langsung meloloskan semua pakaianku hingga tak tersisa sehelai pun di badanku.
Seketika itu juga Mas Bram berhenti dan menoleh ke arahku yang sudah tak berpakaian sedikit pun. Kulihat Mas Bram hanya mematung dengan mata yang membola menatapku dari atas hingga bawah dengan mulut menganga, terlihat tenggorokannya naik turun seperti sedang kehausan. Tapi di saat itu juga, mataku terbelalak melihat ada yang menonjol di balik celana Mas Bram. Aku perhatikan seperti ada benda yang berontak ingin loncat dan terbang. Hampir saja aku ketawa geli melihat kejadian itu, tapi aku masih mampu menahan tawa dan hanya menyeringai. Beberapa saat kemudian Mas Bram menyadari hal itu, dia langsung memalingkan muka dengan agak sedikit kikuk dan salah tingkah, hingga akhirnya dia membuka pintu dan masuk ke kamar. Aku segera mengenakan kembali pakaianku yang ada di lantai lalu kembali duduk di ruang tamu. Tak lama kemudian datang ibunya Mas Bram menghampiriku. Sabar ya, nak. Ibu harap kamu bisa menjadikan ini semua pelajaran untuk hidupmu kelak. Jika suatu saat nanti kamu telah menemukan pengganti Bram, jangan pernah mengulangi kesalahan seperti ini lagi. Satu tangan ibu Mas Bram mengelus punggungku. Terima kasih nasihatnya, Bu. Sepertinya memang sudah tak ada tempat lagi untukku di hati Mas Bram, lirihku seraya mengusap air mata. Ibu Mas Bram hanya menganggukkan kepalanya, tangannya masih terus mengusap lembut punggungku. Kalau begitu, aku pulang dulu Bu, pamitku kemudian mencium punggung tangannya. Hati-hati Nia, ucapnya saat aku melangkah keluar. Kemudian kulajukan motor meninggalkan rumah milik ibu Mas Bram. Selama di atas motor, air mata tak hentinya mengalir, menangisi kenyataan bahwa Mas Bram yang sudah tak mencintaiku lagi, menyesali semua perbuatan yang telah menghancurkan hidupku. Aku turun dari motor saat telah sampai di halaman depan rumahku. Setelah mengucapkan salam dan membuka pintu, terlihat bapak dan ibu sedang berada di sofa mengobrol dengan seseorang. Siapakah dia? Bersambung.